Aksi sejumlah warga memborong mobil mewah sempat viral dan menghebohkan warganet. Inilah pemandangan tidak biasa di jalan masuk desa Sumur Geneng, Kecamatan Jenuh, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Sebanyak 17 truk pengangkut mobil mewah melaju beriringan dengan pengawalan mobil polisi. Mobil seharga ratusan juta dari berbagai merek ini diborong sejumlah warga langsung dari dealer mobil di kota Surabaya. Iring-iringan kedatangan mobil baru ini cukup menghebohkan dan videonya sempat viral di media sosial. Kampung Miliarder, begitulah sebutan terbaru desa Sumur Geneng. Bukan tanpa alasan, pembebasan lahan untuk proyek pembangunan kilang minyak baru atau grassroots refinery Pertamina ini menjadikan warga setempat kaya mendadak. Sebanyak 225 warga yang awalnya sebagian besar petani, kini menjadi miliarder setelah menerima pembayaran ganti rugi lahan. Warga menerima lahan miliknya dibebaskan untuk kepentingan proyek nasional. Uang pembayaran lahan digunakan untuk berbagai kepentingan, di antaranya mencari lahan pengganti di luar desa, selebihnya digunakan renovasi rumah dan membeli mobil baru. Siti Nurul Hidayati, salah satu warga yang menerima kompensasi pembebasan lahan, mengatakan uang yang ia dapat dipergunakan untuk memberangkatkan haji orang tuanya, membeli tanah, membeli mobil baru, membuat usaha baru, hingga dipergunakan untuk membangun taman pendidikan Al-Quran. Dengan adanya kilang minyak ini, saya bisa membuat usaha dan alhamdulillah juga bisa untuk kendaraan juga. Langsung untuk usaha saya investkan juga dan saya tanamkan modal, dan dari situlah kehidupan sehari-hari saya alhamdulillah agak membaik, dan bisa juga saya membangun TPA yang ada di sana alhamdulillah juga, dan bisa daftarkan ibu ke rumah Allah yang pertama. Alhamdulillah sekali. Mudah-mudahan dengan adanya kilang minyak ini, walaupun banyak yang menolak dulu, tapi alhamdulillah dengan keadaan yang seperti itu, kita juga mensyukuri apa yang dikasihkan oleh Allah, karena dari desa lain juga tidak ada yang seperti ini. Alhamdulillah di Sumur Geneng ini menjadi kampung miliarder sekarang. Dengan adanya itu, kehidupan masyarakat di sini sungguh insya Allah luar biasa. Sedangkan warga lainnya solihah, lebih memilih membeli mobil bekas sesuai kebutuhan, dan sisanya diinvestasikan untuk membeli tanah, reksadana, obligasi, pendidikan anak, serta membuat modal usaha mebel. Bu, dapat dari pembebasan lahan itu dapat berapa Bu kira-kira Bu? Dapat 4,5 M. Bu, itu digunakan untuk apa saja Bu? Digunakan untuk satu investasi tanah, reksadana, sama obligasi. Jadi yang selebihnya itu dibuat modal usaha mebel. Ada sebagian untuk pendidikan anak. Jadi kita manfaatkan itu sebaik-baiknya. Bu, nggak dibelikan mobil baru seperti warga-warga lain Bu? Kalau saya mobil itu sesuai kebutuhan saja. Jadi untuk anak kuliah Surabaya sini cukuplah, tidak perlu baru, yang penting bisa digunakan. Kades Sumur Geneng Gianto membenarkan video viral 17 mobil yang dibeli oleh warganya. Sejauh ini, di desanya sudah ada lebih dari 170-an warga setempat yang membeli mobil baru. Rata-rata warga setempat mendapatkan 8 miliar rupiah dari pembebasan lahan ini. Namun dirinya mengkhawatirkan karena hanya sedikit warga yang menggunakannya sebagai modal usaha. Dirinya sudah menyarankan kepada warganya untuk memanfaatkan uang itu sebagai modal usaha baru. Itu 17, tapi masih ada yang inden di sana. Terus warga itu kok tiba-tiba borong itu dapat uang dari mana Pak? Iya, Sumur Geneng ini termasuk desa yang kena penlock Pertamina itu.
Jadi untuk ganti ruginya uang itu digunakan untuk beli mobil, terus rehab rumah dan beli tanah lagi. Sejauh ini sudah ada berapa warga Pak yang membeli mobil kira-kira? Sekitar ada 170-an, sekitar segitu. Itu tiap warga rata-rata dapat berapa sih Pak dari pembebasan lahan? Rata-rata 8 miliar. Pak, paling banyak dapat berapa itu Pak dari ganti rugi paling banyak? Paling banyak 26 miliar. Pak, itu Selain mobil dibelikan apa saja Pak biasanya warga? Ya, yang jelas dikembalikan untuk membeli tanah, terus ada simpanan di bank juga untuk deposito. Berarti selama ini sudah diberikan sosialisasi ya oleh pihak desa untuk agar uang itu tidak dibelikan barang-barang berharga, tapi juga dibelikan aset gitu ya? Iya, yang jelas sudah ada itu, sudah ada dari pihak desa untuk memberikan penjelasan terkait itu. Ada sebanyak 3 desa yang terkena proyek pembangunan kilang minyak baru kerjasama Pertamina dengan perusahaan asal Rusia Rosneft, yaitu Desa Sumbergeneng, Wadung, dan Kali Untu. PT Pertamina memberikan harga pembebasan lahan Rp600.000 sampai Rp800.000 per meternya. Dengan demikian, warga bisa menerima uang pembebasan lahan hingga mencapai puluhan miliar rupiah, tergantung luas lahan dan posisinya. Dari Tuban, Jawa Timur, Hartono, TV One mengabarkan. Lantas, bagaimana kisah Desa Sumur Gendeng, Kecamatan Jenuh, Kabupaten Tuban, Jawa Timur yang mendadak menjadi kampung miliarder baru? Saat ini kita telah terhubung dengan Siti Nurul Hidayatin, warga desa yang turut membeli mobil baru dari pembebasan lahan oleh PT Pertamina. Selamat malam, Ibu Siti. Iya, selamat malam. Ibu Siti, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Ibu Siti, nanti kita akan berdialog usai jeda pariwara berikut ini. Pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami. Anda kembali bersama kami, pemirsa. Ratusan petani di Desa Sumur Geneng, Kecamatan Jenuh, Kabupaten Tuban, Jawa Timur mendadak kaya raya setelah menerima pembayaran lahan untuk proyek kilang minyak Pertamina. Sejumlah warga menggunakan uang pembayaran lahan untuk memborong mobil mewah. Saat ini kita telah terhubung dengan Siti Nurul Hidayatin, warga desa yang turut membeli mobil baru dari pembebasan lahan oleh PT Pertamina. Selamat malam, Ibu Siti. Selamat malam. Ya, Ibu Siti, jika boleh bercerita sedikit, ini seperti apa prosesnya, sejak kapan hingga akhirnya dibayar? Alhamdulillah, untuk awal dari Pertamina ini mulai bulan Januari 2020. Prosesnya itu ya warga sangat sulit sekali untuk pembebasan ini. Akan tetapi lama-kelamaan kita itu berhadapan dengan negara. Pada akhirnya warga sini juga merelakan pembebasan tanah itu dengan seharga 1 meternya itu hampir rata-rata 700 Pak. 700.000 Pak dari 1 meter. Nah, itu sampai ya, Bu. Iya. Ya, silakan Bu, dilanjutkan. Iya. Dan sampai untuk saat ini itu terakhir banyak yang belum cair karena ada warga yang menolak. Menolak itu dalam arti bukan tidak boleh, enggak. Itu cuma mungkin para warga yang menolak itu minta tambahan harga dari per meternya. Nah, untuk di lingkungan Ibu sendiri ini sempat ada penolakan ini, berarti Ibu katakan tadi. Bisa diceritakan lebih rinci, Bu, seperti apa sebenarnya penolakan, sudah sejak kapan hingga akhirnya disepakati dan muncul kesepakatan antara PT Pertamina dan juga warga, Bu? Kalau untuk saya sendiri itu enggak.
menolak. Karena dari awal saya sudah punya niatan kalau akan membantu negara, dan pembebasan itu sampai bulan Maret dibayarkan. Yang milik saya itu kebetulan di gelombang pertama dari 1 sampai 50 warga yang bayar pertama itu. Nah, punya Ibu sendiri ini berapa luas tanah dan hasilnya itu dapat berapa, Bu? Luas tanah sekitar itu campur sama miliknya suami, itu dapat 18 M dari 2 hektar, 7. Nah, uangnya itu untuk apa, Bu? Yang pertama, alhamdulillah kita sebagai umat Islam tentunya kita kewajiban saya setelah mempunyai uang yang begitu banyak, itu pertama dibuat untuk daftar haji. Alhamdulillah kita bisa mengajak keluarga kita untuk berangkat ke Makkah, insya Allah. Dan yang kedua kita belikan kendaraan. Yang ketiga kita gunakan lagi untuk pembelian tanah. Karena kita berawal dari petani. Petani itu kalau tidak punya skill yang lainnya pasti sulit untuk menemukan pekerjaan. Jadi kita belikan tanah lagi dan digunakan untuk usaha, dan sisanya kita deposit ke bank-bank yang besar. Ibu, ini videonya kan sudah ada di mana-mana ya, Bu. Ada beberapa mobil yang masuk ke desa Ibu. Ini tentunya sempat menghebohkan, viral juga di media sosial begitu, Ibu. Ibu juga termasuk salah satu yang berencana ataupun sudah membeli mobil, Bu. Ini awalnya kenapa memilih untuk membeli mobil dan tidak diinvestasikan ke yang lainnya, Bu? Ya, sisanya untuk diinvestasikan itu kan ya kita kebutuhannya juga mobil. Karena mobil sekarang itu kan bukan untuk bergaya saja, ya Bu ya. Tetapi kita sangat membutuhkan mobil. Nah, mobilnya tuh jenis apa, Bu? Kalau boleh tahu. Kalau milik saya itu Innova sama HRV, ditambah untuk L300 untuk bekerja sehari-hari. Nah, Ibu sendiri ini sekeluarga ada berapa anggotanya, Bu? Saya sekeluarga itu ada 5 anggota keluarga. Ya, ibu, bapak, suami, saya sendiri, sama anak. Nah, untuk anak-anak Ibu sendiri ada yang dibagikan? Ya belum, karena masih agak kecil. Jadi ya diatasnamakan di buku tabungan untuk anak-anak. Anak-anaknya masih kecil, umur berapa, Bu? 8 bulan. 8 bulan. Untuk kedepannya mungkin ada rencana untuk anak si kecil ini? Ya itu dibuatkan tabungan sendiri untuk masa depannya. Dibagi-bagi gitu loh, Bu. Nah, kalau misalkan untuk nambah rumah, Bu, mungkin ada rencana untuk di kota-kota besar seperti di Surabaya atau di Jakarta mungkin, Bu? Kalau di Jakarta atau Surabaya itu jangkauannya sangat jauh sekali. Ya, kita investnya itu di Tuban, di perumahan yang ada. Karena kan dengar-dengar itu mungkin nanti bisa kita akan tergusur. Jadi ya kita siap-siap untuk perumahan atau lahan-lahan yang kita beli di kabupaten atau di bukan kota untuk ya itu nanti besok kalau kita gusur biar tidak kesulitan untuk mencari tempat tinggal. Oke. Baik, terima kasih Ibu Siti Nurul Hidayatin waktunya bersama kami. Selamat malam, Bu.